Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 64. Rencana kami terbaca. Semua orang tercengang saat seorang perempuan ditemani dua orang berjaket kulit menyeret seorang pria masuk ke dalam aula dan mendekat ke arah kerumunan orang. Apa-apaan ini? Jangan mengaco di sini. Seorang pria parubaya berdiri. Ramli Surya, ayah Meli. Kami tidak mengacau, tapi kami akan mengungkap tabir kebohongan putrimu. Balas Nindi lantang. Kebohongan apa maksudmu? Jangan menebar fitnah. Sekarang kamu pergi, atau polisi akan datang menjemputmu. Meli sontak berdiri. Nanti kita lihat siapa yang akan dibawa oleh polisi. Kalian berdua bawa orang itu kemari. Nindi memberi aba-aba pada kedua pria berjaket itu. Sekarang kamu cerita pada orang-orang yang hadir di sini. Pria itu hanya menunduk dan tak berani menampakkan wajahnya. Cepat cerita, biar orang-orang tahu apa yang telah dilakukan perempuan ini agar dapat menikah dengan Pak Reno. Nindi membentak pria itu, tapi tetap saja pria itu tertegun tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang mau dicerita? Penjaga, bawa orang-orang ini keluar dari sini. Teriak Meli. Beberapa pria bertubuh tegap datang dan ingin menyeret pria yang ada di samping Nindi. Tunggu dulu, biar aku yang menginterogasi dia. Pak Reno berdiri mendekati pria itu. Apa yang mau kamu interogasi, Reno? Orang-orang ini sengaja datang untuk mengacaukan rencana pernikahanmu. Sudahlah, ayo kembali duduk. Biarkan para penjaga membereskan mereka. Melda mendekati Pak Reno dan mengajaknya kembali duduk. Aku tidak akan melanjutkan acara ini sebelum orang ini bicara. Tante, diamlah. Dan jangan ikut campur kecuali Tante juga masuk dalam skenario ini. Apa maksudnya ini, Reno? Bibir Melda bergetar. Nanti kita lihat apa maksudku. Dan kamu, angkat kepalamu. Reno berdiri tepat di depan pria yang sedari tadi hanya menunduk. Masih tetap sama. Pria itu hanya diam. Bak patung. Hanya deru napasnya saja yang sesekali terdengar. Aku hitung sampai 3. Jika kamu masih tidak mau mengangkat kepalamu, maka akan aku lemparkan kamu dari atas lantai puncak. 1, 2, 3. Gertak Pak Reno. Dengan pelan-pelan sekali, pria itu mengangkat kepalanya. Ampunkan saya, Pak Reno. Saya benar-benar kilap. Made bersujud sambil memegangi kedua kaki Pak Reno. Semua orang dalam ruangan saling menatap satu sama lain, melihat Made menangis sebagai anak kecil. Berdirilah dan ceritakan semua apa yang terjadi. Reno membantu Made berdiri. Sesaat suasana hening, hanya deru napas yang sesekali terdengar di dalam aula. Bapak masih ingat saat semua orang, bahkan Bapak sendiri, kewalahan dalam mencari kantongan darah karena persediaan darah saat itu tidak ada. Iya, aku masih ingat. Terus, apa hubungannya denganmu? Sebenarnya persediaan darah saat itu ada, tapi aku menyuruh rumah sakit, bahkan PMI, untuk menyembunyikan kantong-kantong darah itu, agar Anda kewalahan mencari dan operasi jantung Bu Sulis diundur. Kurang ajar, jadi kamu mau main-main denganku? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Kedua tangan Pak Reno mengangkat kerah baju Made, hingga pria bertubuh sejahtera itu hanya bertumpu pada ujung sepatunya. Tolong, Pak, bebaskan. Saya tidak bisa bernapas. Melihat wajah Made merah pucat, Pak Reno segera melepaskan genggamannya pada kerah baju Made. Pria berperawakan sejahtera itu pun jatuh ke lantai. Cepat berdiri dan katakan
Siapa yang menyuruhmu? Made kembali berdiri dengan tatapan tajam mencari seseorang. Itu dia orangnya. Tunjuk Made padaku. Aku yang tadinya hanya diam, seketika tersentak. Apalagi orang-orang saat itu menatap ke arahku. Ini pasti ada yang kurang beres. Melda dan sekutunya pasti sudah membaca rencana kami. Ku coba untuk tenang. Aku tidak boleh kalah dengan mereka. Melda tersenyum. Demikian juga dengan para sekutunya. Rini? Ayah dan ibuku seketika melotot. Aku yang menyuruhmu. Ku dekati Made dengan kedua mata tajamku. Benar, Pak. Dia yang menyuruhku. Kembali Made menunduk dan tak berani menatapku. Angkat kepalamu. Kenapa menunduk jika aku benar-benar yang menyuruhmu? Hebat, hebat. Lihatlah, orang yang selama ini kalian anggap malaikat tak bersayap, ternyata hewan buas yang suatu saat bisa menerkam dan menghilangkan nyawa. Tidak kusangka, di balik wajah polosmu tersimpan rencana yang begitu matang. Meli mengelilingiku dengan tatapan sinis. Rini, tenang-tenang. Jangan sampai emosimu naik dengan ucapan malampir ini, hingga semua rencanamu hancur lebur. Sebelum ada bukti yang kuat, kamu jangan senang dulu. Dan kamu, Made, apa kamu ada bukti kalau aku yang menyuruhmu? Jawab! Kini suaraku sedikit meninggi. Tadi dia sudah bilang kalau kamu yang menyuruhnya. Jadi apalagi yang kamu inginkan darinya? Mas, segera suruh orang untuk menyebloskan perempuan bermuka dua ini ke dalam jeruji besi. Reno hanya diam. Sepertinya dia dilema antara percaya padaku atau percaya pada Meli dan Made. Kenapa kamu ngotot sekali menuduhku? Biasanya orang akan mengambing hitamkan orang lain di saat dirinya sudah terdesak. Pandai sekali mencari alasan. Bukti sudah mengarah padamu, tapi kamu masih ngeles juga. Bukti apanya? Dia hanya menuduhku, tapi belum tentu dia ada bukti. Emosiku kini mulai meninggi. Meli benar-benar menguras habis kesabaranku. Ayah, bagaimana ini? Ibu tidak yakin kalau Rini sampai tega melakukan hal serendah itu pada Sulis. Ayah juga. Pasti Rini difitnah oleh mereka. Balas ayahku. Kalian berdua tenanglah. Aku juga tidak bakalan percaya pada ucapan Meli dan pria itu. Bu Sulis mengusap lembut punggung ibuku sembari tersenyum. Terima kasih, Sulis. Kami benar-benar merasa kurang enak padamu. Kalian berdua diam, biar aku yang akan menginterogasi orang ini. Made, angkat kepalamu dan tatap aku baik-baik. Pak Reno mendekati Made. Kembali Made mengangkat kepalanya, tapi kali ini dengan raut wajah ketakutan. Kamu tidak usah takut, aku ada bersamamu. Katakan sejujur-jujurnya, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan kantongan-kantongan darah itu dariku. Tapi ingat, bila kamu berani membohongiku, maka jangankan keluargamu, bahkan iblis sekalipun yang ada di neraka tidak bakalan mengenali wujudmu lagi. Paham? Sekarang kamu tunjuk, siapa yang menyuruhmu? Kembali Pak Reno membentaki pria bertubuh sejahtera itu. Dia orangnya. Tanpa ragu, Made masih menunjukku. Apa aku bilang? Biar bagaimanapun caramu mengancam dia, pasti dia akan menunjuk siapa pelaku sebenarnya. Jadi tunggu apa lagi? Jebloskan dia ke penjara, dan kita lanjutin acaranya. Ujar Meli. Kamu masih saja menuduhku tanpa bukti. Dan kamu malampir. Jangan senang dulu, karena ini belum berakhir. Aku akan tunjukkan sebuah permainan padamu, dan juga orang-orang yang ada di sini.
Permainan apa lagi? Cepat pergi. Dan kalian seret dia ke kantor polisi. Meli memegangi lenganku cukup kasar. Lepaskan kataku. Kuhempaskan tangan Meli hingga dia meringis. Masih berani juga rupanya kamu. Semua yang ada di sini, lihat perempuan ini baik-baik. Demi menguasai harta Mas Reno, dia rela berbuat apa saja, termaksud membahayakan nyawa seseorang. Kejam sekali, cantik-cantik, tapi berwatak iblis. Terdengar suara perempuan di kerumunan orang. Aku juga tidak percaya kalau ada orang setega itu. Balas yang lain. Semua diamlah. Sebelum ada bukti yang jelas, maka jangan asal menuduhku. Aku akan buktikan bahwa aku tidak bersalah dalam hal ini. Sekarang, lihat pertunjukanku sebentar lagi. Masuklah. Cepat jalan. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat. Ikuti terus kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya. Dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.